Nah, ada juga pertanyaan ini dari orang tua malahan nanya ke saya. Jadi buat teman-teman SMA, SMK dan yang selevel dengan itu, ini cocok bagi kalian. Ada orang tua bertanya, jurusan apa sih yang sesuai sama kehidupan mendatang? Oh ya, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan di saat pandemi COVID ya, saat pandemi COVID-19 ini semoga selalu diberi kemudahan, kesehatan dan kelancaran apapun yang kalian kerjakan. Oh iya, jangan lupa kalau keluar rumah itu pakai masker. Nah, kenapa saya nggak pakai masker? Karena dalam ruangan jadi kayak pengap gitu, jadi saya agak risih pakai masker, takut nggak konsentrasi. Jadi saya buka aja. Kebetulan saya sendiri di ruangan ini, jadi kayak ya nggak apa-apa deh buka masker karena nggak ada orang lain juga. Oke, ada beberapa pertanyaan ke saya muncul, Bang, apakah industri kreatif ke depan itu akan berubah? Dan saya jawab iya. Kenapa seperti itu? Karena perubahan itu nggak hanya saat pandemi COVID ini aja, pandemi corona ini aja. Sebelumnya itu juga udah jauh berubah industri kreatif. Sekarang sudah 17 sektor kreatif, dulu ada 16, entah besok ada berapa lagi gitu kan. Maksudnya seperti ini, perubahan pasti akan terjadi. Ada atau tidak COVID ini, perubahan pasti akan terjadi. Tentunya karena COVID ini ada dan menyebar begitu cepat, otomatis perubahan agak sedikit dipaksakan gitu. Kita terpaksa untuk berubah. Nah, karena keterpaksaan itu tentunya ada ketidaknyamanan kan. Kita nggak nyaman, kuliah masih pakai internet dan di kampung lemot, gimana dong? Iya gimana gitu. Dan kebetulan karena saya juga pengajar, jadi saya juga nggak bisa memberitahu, ya lu pindah rumah aja, nggak mungkin kan. Jadi maksudnya kayak gini, kita juga harus siap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, entah itu perubahan dalam kehidupan, perubahan dalam ya kekreatifan, itu pasti semuanya bakal berubah. Jadi ada atau tidak COVID, kita pasti bakal berubah. Tentunya kita harus waspada itu terjadi. Sebenarnya ada banyak jurusan yang udah mulai mengarah ke sana. Kayak manajemen sebenarnya sudah banyak di di luar negeri sana yang udah menggunakan aplikasi-aplikasi software untuk menghitung mungkin cara pengaturan keuangan, gimana segala macamnya, dan masalah keuangan tersebut lah pokoknya gitu ya. Nah, tapi yang paling signifikan adalah dalam industri kreatif. Salah satunya aja adalah desain komunikasi visual. Jadi kenapa sih jurusan desain komunikasi visual itu sangat penting dan efisien banget saat ke depan, saat di kemudian hari maksudnya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan new normal? Saya mau mempertanyakan itu dulu. Logikanya seperti ini. Kalau seandainya kita kasih garis horizontal dan kasih garis vertikal, itu kita akan, ketika kita membuat grafiknya di awal normal. Nah, normal itu adalah keadaan yang garisnya di horizontal. Kemudian ketika masuk vertikal, kita mulai menghitung nih, garis grafiknya naik. Nah, ketika melandai, dia nggak bakal jatuh ke bawah, pasti bakal ngegantung. Nah, grafik yang ngegantung itu adalah kehidupan yang new normal. Ada kehidupan normal yang baru yang mau kita lakukan. Ada aktivitas sosial normal yang baru yang bakal terjadi. Sebenarnya perkembangan harus sudah ada. Cuman kita harus dibikin cepat untuk berubah karena COVID tadi. Nah, desain komunikasi visual sudah mengikuti perkembangan sebelum COVID itu. Nah, itu yang paling bagusnya. Kenapa? Karena pelajaran atau pembahasan yang akan dikupas di DKV itu memang secara tidak langsung mereka tidak punya buku pasti. Maksud buku pasti, buku yang misal teori ekonomi dari tahun 80 juga pasti pakai teori yang sama. Untuk berubah itu kan susah. Desain perkembangan cepat. Buku-buku yang beredar tentang desain itu dari pakar-pakar itu nggak bisa dikatakan pasti.
Kayak misalkan Kak Prof. Dasono gitu kan, tentang buku-buku estetika masalah rasa. Bisa digambarkan secara rasional, tapi nggak bisa ada hitungan pasti. Nah, maksudnya adalah desain itu berkembang secara cepat. Apalagi desain komunikasi visual juga mengikuti zaman seperti itu. DKV itu apa sih sebenarnya? Desain komunikasi visual itu dasarnya merancang pesan visual, itu dasarnya. Tapi kalau kita lihat rulesnya, kalau di teori komunikasi kan itu ada komunikator, terus ada pesan, ada komunikan ya. Terus yang diinginkan ada efek kan. Nah, dua ini maksudnya antara pesan dan efek itu adalah pekerjaan si DKV. Maksudnya ketika komunikator mempunyai suatu pesan yang akan disampaikan, DKV akan menjadi poin penting untuk bagaimana mengemas itu, membuat itu menjadi yang layak untuk disampaikan ke komunikan. Nah, yang diharapkan komunikator yang ingin menyampaikan pesan tadi, dia ingin ada efek di sana. Contoh kasarnya, pejabat yang pengen menang pemilu, akhirnya dia membuat baliho, spanduk dan segala macamnya. Dia buat video ya, dia minta tolong ke orang desainer ngebuatkan untuk ke komunikan tadi. Jadi dia menyambungkan antara komunikator dan komunikan. Dan yang diinginkan komunikator tadi apa? Pejabat tadi apa? Sebuah efek kan, efeknya mungkin dia mencoblos pejabat itu atau gimana. Nah, efek itu yang paling diinginkan oleh si komunikator. Itulah siklusnya. Nah, karena hal inilah yang ngebuat DKV itu tetap menjadi pandangan yang bagus untuk sekarang. Karena dia mengikuti alur zaman. Perubahannya walaupun dipaksa dia berubah, dia tetap akan ngikutin gitu. Karena apa? Selagi ada orang yang ingin nyampein pesan, dia para desainer DKV pasti ada gitu. Kapan matinya DKV ini? Ketika nggak ada orang ngomong lagi, ketika nggak ada orang nyampein pesan lagi gitu. Baru DKV mati. Tapi nggak mungkin kan? Selama masih ada orang yang ingin menyampaikan pesan, DKV pasti sangat dibutuhkan, desain komunikasi visual, karena yang tugasnya adalah penyampai pesan, pembuat pesan itu menjadi kemasan yang menarik. Tentunya kita pasti ingin melihat prospeknya kan, prospek kedepannya apa sih bang? Prospek kedepannya sebagus apa sih? Tentu sebenarnya udah kelihatan prospeknya gimana. Intinya kita, kalau teman-teman yang bercita-cita kerja di pertelevisian, ini bisa menjadi suatu jurusan yang teman-teman bisa masuk di PH, Production House, periklanan, agensi departemen pemerintahan tentang desain, UKM tentang permasalahan desain, perusahaan-perusahaan yang berhubungan sama produk. Wah, pokoknya banyak banget lah kalau untuk desain ini. Kalaupun kalian nggak mau untuk masuk ke perusahaan, kalian bisa kerja sendiri kok, membuat usaha. Ada teman-teman banyak yang bikin usaha kreatif sendiri, banyak yang bikin usaha studio foto sendiri, banyak yang bikin produsen kreatif, pokoknya banyak banget. Dan itu masih akan berkembang lebih lanjut lagi, tergantung bagaimana kita bisa mengubah pola pikir orang untuk sebuah pesan. Oke, saran saya adalah kalian pilihlah jurusan yang sesuai peminatan kalian, yang sesuai dengan rasa kalian. Jangan sampai nanti salah jurusan akan berdampak yang gak bagus saat perkuliahan kalian. Dan juga yang paling penting, pilihlah jurusan yang itu ada efek di kemudian hari. Jangan sampai jurusan yang kalian pilih itu menjadi susah untuk beradaptasi di ke depan, maksudnya di tahun-tahun ke depan. Jadi kalian pilihlah sesuai hati kalian, tapi juga memikirkan efek ke depannya. Oke, itu aja pesan dari saya. Tetap berjuang dan tetap semangat.